Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ikhwan akhwat masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV di siang hari ini. Masih dalam program acara Tausiah Siang bersama Ustadz Abul Hidayat Seroji. Setelah kita menyimak bersama pemaparan yang disampaikan oleh beliau mengenai doa dari segala gangguan ya. Tadi disampaikan doanya, nanti mungkin akan diulas kembali. Mungkin yang ikhwan akhwat tadi belum sempat menghafalnya atau mencatatnya ya. Doanya sih tadi cukup pendek ya, tapi mungkin ada yang tertinggal. Insya Allah nanti Ustadz atau saya akan mengulanginya insya Allah. Ustadz, SMS pertama dikirimkan oleh Ali di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abul Seroji. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon amalan apa yang cepat membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Serta bagaimana juga cara berdoa yang benar, Ustadz? Terima kasih. Iya. Bang Ali ya, Ali, namanya Jakarta. Ali Jakarta. Bang Ali, ya segala sesuatu memang kita maunya cepat. Memang manusia itu tergesa-gesa, maunya cepat, dapat banyak, nggak mau repot. Nah, antara kemauan kita dengan kehendak Allah itu kadang-kadang ya berbeda. Kalau mau kita itu warnanya diwarnai oleh keinginan, oleh kepentingan, oleh selera kita. Tapi kalau kehendak Allah itu yang terbaik buat kita, baik untuk dunia kita, agama kita, akhirat kita. Nah, itu yang memadukan itu memang agak susah. Biasanya kita lebih cenderung tergesa-gesa ingin dikabulkan doa, padahal belum tentu doa kita itu baik bagi kehidupan kita sendiri. Itu kadang-kadang belum tentu. Umpamanya Kang Rijal nih kepingin jadi orang kaya. Ya semua kepingin jadi orang kaya ya. Amin, amin. Doa, ya Allah beri saya harta yang banyak, harta yang banyak. Allah tahu yang terbaik yang diberikan pada Kang Rijal ini yang bagaimana. Ini model tipe Rijal ini manusia ini boros. Orangnya gampang mudah lupa diri. Ini kalau kasih harta, jadi manusia pemboros, manusia sombong, lupa diri, banyak maksiat, banyak dosa. Makanya doanya tidak dikabulkan di dunia. Nah, itu kan Allah yang tahu. Tetap aja dikasihnya sedikit, karena memang wadahnya sedikit. Dikasih banyak juga, luber juga. Allah yang tahu. Nah, ini penghayatan seperti ini itu yang pertama. Jadi memang ketika kita berdoa, kita yakin, walaupun kita memang diminta berdoa, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, yang kita minta itu sesuatu yang logis, masuk akal, tidak aneh-aneh. Misalnya Ali pengen jadi gubernur umpamanya, saya tidak tahu Ali apa dia di mana, saya tidak tahu. Umpamanya dia hanya tukang kebun aja umpamanya, kemudian jadi gubernur, kan nggak masuk akal nih. Jadi yang wajar, atau pengen bisa terbang, saya daripada macet Jakarta, ya Allah jadikan saya ini bisa manusia lompat, bisa terbang, itu kan nggak masuk akal. Jadi doa yang masuk akal. Ketiga, memang nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh tergesa-gesa doa kita. Nah, bagaimana doa kita supaya dikabulkan? Nah, terkabulnya doa atau tidak tergantung daripada keikhlasan kita. Nah, ini satu, ada dalam hadis arba'in disebut, ada seorang musafir yang berjalan jauh, bajunya melusuh, rambutnya kusut masa, perjalanan sudah begitu. Biasanya orang musafir begini doanya dikabul. Tapi dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rob. Doanya tidak dikabul. Kenapa? Karena satu, yang dimakan makanannya haram. Pakaiannya yang dibeli dari uang yang haram. Apa dapat nyopet, apa dapat nguntit, apa dapat korupsi, apa dapat nipu ke temannya, atau keringat orang lain, dimanipulasi dan sebagainya. Minumannya haram. Bagaimana mungkin doanya mau diterima oleh Allah? Nah, jadi harus tahu supaya doa kita dikabulkan, kita harus bersih dari hal-hal yang diharamkan. Baik itu makanan, ya, baik itu rezeki, ataupun keimanan kita, hati kita. Ada unsur syirik enggak?
Kemusyrikan misalnya punya jimat-jimat, percaya sama jin-jin, masih berlindung kepada dukun, masih berlindung pada jin, minta rewang, ada khadam, ada macam-macam. Nah ini juga menjadi kendala, menjadi dinding antara seorang hamba kepada Allah. Jadi tauhidnya mesti benar, keikhlasannya mesti dijaga, kebersihan jasmani rohaninya dari yang diharamkan. Kemudian berdoa dengan keyakinan, tidak putus asa dan tidak tergesa-gesa. Ini insya Allah, mudah-mudahan Bang Ali menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Allahumma amin. Dan SMS selanjutnya dari Nang di Sukabumi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering mendengar orang-orang soleh itu jika berdoa sampai bercucuran air mata, saking menjiwai doa dan menyesali dosa-dosa. Nah, padahal mereka orang soleh, sedangkan saya yang banyak dosa namun tidak bisa berdoa sampai bercucuran air mata, Ustaz. Saya takut muncul pikiran saya itu Allah tidak menerima taubat saya. Mohon nasihatnya kembali, Ustaz. Terima kasih. Iya. Nah, Allah itu bagaimana persangkaan hambanya. Kalau belum kita sudah mengatakan takut, buat saya tidak diterima. Takut amal saya tidak diterima. Nah ini sebelum sudah suudzon kepada Allah. Padahal Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Itu harus tanamkan dulu di hati kita, berprasangka baik kepada Allah. Allah itu Maha Lembut pada hambanya. Allah itu Rahman, Maha Rahim. Maha Pengasih, Penyayang. Jauh kasih sayangnya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anak. Rasulullah memberi pelajaran kepada sahabat. Ketika melihat seorang ibu menyusui anaknya, Rasul bertanya, tahu adakah kasih sayang melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Ini pertanyaan memang untuk satu metodologi, untuk lebih memahamkan dari pelajaran yang akan diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya kemudian sahabat selalu mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Akhirnya baginda Nabi mengatakan Allah itu jika dibandingkan kasih sayang ibu pada anaknya, itu jauh kasih sayang Allah pada hambanya. Padahal kasih ibu pada anak itu sudah luar biasa. Coba kasih sayang siapa yang lebih dari kasih sayang seorang ibu pada makhluk ini? Sehingga ada nyanyian kan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Tuh, luar biasa. Kasih ibu itu tak terhingga sepanjang masa. Tidak ada batasnya, sampai sudah tua pun masih jadi pikirannya, masih selalu dikenang, masih selalu diingat, masih selalu disertai dengan doa. Hanya memberi, tak harap kembali. Ya, bagaikan sang surya menyinari dunia. Itu lagu bagus sekali. Ini kasih ibu pada anak. Lah ini kasih sayang Allah jauh melampaui daripada kasih sayang ibu. Bisa bayangkan. Jadi kalau kita menghayati itu, Huwar Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Masya Allah, kita tidak akan ada prasangka. Bagaimana sih kalau kita punya seorang ibu yang kata ibunya, apa nak, kamu mau minta apa? Kalau ada sesuatu minta saja kepadaku. Mau pergi kemana nak? Aduh, belum makan ditawari, ditanya udah makan apa belum? Ini aja udah luar biasa. Apalagi Allah yang menciptakan kita dari barang hina. Berapa sih harga barang hina ciptaan dari manusia? Kita belum ada apa-apa, tadinya tidak ada apa-apa, uap pun bukan kita ini. Lalu Allah ciptakan sebagai manusia yang sempurna, dilengkapi segala keperluan hidup kita. Dicukupi, dilindungi kita. Coba kalau Allah nggak melindungi, habis kita oleh kuman, oleh bakteri, oleh virus. Belum lagi kecerdasan, geraknya jantung,
Allahu Akbar. Itu kasih sayang Allah. Nggak pernah kita rasakan apa? Begitu kasih sayang Allah. Itu yang bisa kita rasakan. Ada yang belum kita rasakan. Nah, kalau kita meyakini seperti itu, maka tidak ada prasangka buruk. Yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalaupun kita banyak salah masa lalu, ya, kemudian kita menyesal dan bertobat, itu kalimat tobat dan penyesalan dosa itu Allah sangat suka. Mendengar rintihan, jeritan, keluhan seorang hamba yang menyesal dari dosa-dosanya. Itu kalimat yang paling disukai oleh Allah dari hambanya. Jadi satu, Kang Anangnya, ulah putus asa, dina kesalahan kapungkur, kedana kudu bersyukur, alhamdulillah. Wong kedana sungguh-sungguh tobatna. Yang kedua, lamun bade hoyong doana diterima ku Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bersih-bersih diri. Kita mau menghadap Allah, menghadap tamu aja, mau menghadap bupati, mau ketemu gubernur, kita rapi-rapi, mandi dulu, kemudian tutur kata yang sopan. Ini mau menghadap Allah. Tentu kita pelajari dulu bagaimana sifat-sifat Allah. Yang Maha Pengasih Penyayang, Allah itu Maha Kuasa tapi Maha Bijaksana, Allah itu Maha Lembut. Pelajari itu Al-Quran, pelajari itu agama, kalau ingin dekat pada Allah. Tidak mungkin bisa kita menangis, tidak mungkin kita bisa dengan penghayatan kalau modal kita tidak ada. Jadi kita mesti belajar agama, maka agama itu jangan sekadar untuk sekadar sholat saja, tapi kita telaah, kita pelajari. Saya berkali-kali lewat radio, lewat TV mengatakan, agama itu harus mencelup jiwa kita, memberikan warna, pikiran kita, pandangan hidup kita, sel-sel dalam tubuh kita, darah kita yang mengalir, semua diwarnai oleh akidah keimanan, dengan tauhid, dengan Al-Quran. Nah itu baru kita bisa berharap, bisa menangis kita, bisa dekat pada Allah. Masya Allah, nikmat, bisa merasakan kenikmatan lezatnya iman. Kalau sudah merasakan lezat dan nikmatnya iman, nanti seorang hamba itu melihat tidak mengandalkan dengan mata kepala, tapi dengan mata iman, mata hati. Merasa bukan dengan perasaannya, tapi dengan keimanan, dengan akidah. Allah berikan keimanan, kepekaan iman yang mampu menangkap sinyal-sinyal kebenaran pada setiap fenomena. Dia bisa membaca hikmah di balik peristiwa. Orang lain sedih karena begini, karena dia bisa bahagia. Orang lain takut, dia tetap tenang. Kenapa? Dia punya indera keenam, yaitu akidah, kepekaan iman. Itu yang harus diupayakan terus-menerus, sehingga peningkatan kita tidak hanya fisik. Kita kan tidak adil kadang-kadang. Kalau namanya urusan fisik, jasmani, rohani, coba makan berapa kali sehari? 3. Pagi mesti kudu eta sarapan, paling tidak nasi uduk. Lain lah di Sukabumi naon teh sarapan urang. Kudu nasi uduk lamun di Betawi di Jakarta mah. Siang ke cenah dahar siang. Ke sore cenah peting, belum yang lain-lain. Mandi sehari minimal 2 kali, pakaian mesti yang bagus. Kalau bisa yang paling mahal, sepatu dari kulit rusa, dompet dari kulit manusia kalau ada. Saking mahalnya, uang maunya yang banyak. Tapi urusan rohani, jiwa kita ini kadang-kadang terbengkalai, tidak kita urus. Baca Quran males, belajar ente, mondok teu pernah, suruh belajar males, dengekeun ngupingkeun radio ceramah ente, diundang pengajian moal. Kumaha urang bade caket ka Allah teh lamun kitu. Nah, ini siaran bahasa daerah ini. Nah, itu saja, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan putus asa karena Allah itu suka pada hamba-hambanya, cintanya, kasih sayangnya melebihi, melampaui jauh dibanding seorang ibu pada anak. Wallahu a'lam. Baik. Kita bacakan SMS selanjutnya Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang berpendapat
saya jarang berdoa karena Allah sudah memberi banyak banget katanya. Saya malu kepada Allah kalau banyak permintaan katanya. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang yang berpendapat demikian? Jazakallah. Ya orang berpendapat sih boleh-boleh aja. Namanya berpendapat. Kalau masih punya malu bagus ya. Artinya memang ada kepekaan, bisa merasa. Kalau orang saya bilang bisa rumongso, malu kepada Allah. Tapi jangan hanya merasa saja. Kalau malu pada Allah, tingkatkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, menambah ibadahnya, menambah dekat padanya. Itu kalau merasa malu, jangan merasa malu minta. Mungkin ini mintanya dikiranya minta materi aja mungkin sama Allah tuh ya. Terus yang kedua, berdoa itu ibadah. Allah menyuruh ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Allah suka sekali pada hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Karena itu berarti menunjukkan ketawaduannya, kedoifannya, pengakuan kelemahan dan kedoifan di hadapan Allah. Orang yang tidak pernah berdoa itu som-som. Apa itu som-som? Sombong. Oh, merasa hebat, ngapain gua berdoa, kamu kan saya sudah eksis, saya sudah hebat. Itu Allah tidak suka. Jadi berdoa itu adalah ibadah kepada Allah. Kita tidak tahu banyak hal yang kita di luar kemampuan kita. Kita kan lemah sekali, kalau Allah tidak melindungi, apalah jadinya. Oleh virus saja bisa habis kita. Oleh bakteri bisa busuk kita. Kita mohon perlindungan pada Allah, ya Allah. Kita tidak tahu hari ini, esok yang akan terjadi. Apakah kita tetap menjadi orang yang beriman, apakah kita jadi orang baik, apakah kita tetap selamat. Oleh karena minta kepada Allah keselamatan dan perlindungan. Itu menunjukkan hamba Allah yang tawadu. Jadi bukan sekadar malu saja. Malunya bagus, saya garis bawahi. Tapi hendaknya ditindaklanjuti dengan perasaan itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak Allah memberikan pada dirinya. Yang kedua, berdoa itu ibadah. Dan kita harus meyakini, menunjukkan kelemahan kita, apa yang akan terjadi kita tidak tahu, dan itulah perlunya kita mohon perlindungan, mohon pertolongan, mohon curahan rahmat dan kasih sayang. Dari mana? Ya dengan cara berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih pertanyaan melalui SMS Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu, hamba Allah, tidak menyebutkan namanya Ustadz. Ustadz, saya sudah berusaha berdoa dan juga berikhtiar mengajak suami untuk berjamaah, tapi sulit sekali. Nah, saya mohon bagaimana caranya lagi Ustadz untuk mengajak suami saya untuk berjamaah katanya. Saya mencontoh sholat subuh dan maghrib berjamaah tujuan agar suami ikut, tapi dia cuek aja katanya. Mohon nasihatnya Ustadz dan sarannya, terima kasih. Ya, padahal ibu itu punya potensi loh. Memang wanita itu tidak berdaya. Tapi ada sebuah lagu keroncong. Pria tunduk di bawah kerling sudut mata wanita. Jadi dikedepin gitu aja laki-laki bisa luluh. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Artinya laki-laki kan hebat, tapi kalau dengan menghadapi wanita kadang-kadang gampang luluh gitu loh. Ada seorang pendekar yang kumisnya tebal sekepel gitu ya. Tapi begitu masuk rumah, istrinya udah merajuk, istrinya udah merayu, udah lempes tuh kumisnya. Jadi sebenarnya ibu itu punya peluang potensi besar untuk kalau suami membujuk suami. Cuma mungkin jaraknya ya waktu-waktu yang dikala suasana tenang gitu ya. Kemudian bicara dari hati ke hati, kan tahu ibu ya. Perilaku adat suami kan tahu. Ini kalau lagi begini biasanya gampang diluluh hatinya. Kalau lagi begini biasanya agak susah. Nah, peluang momen-momen seperti itu yang diambil, bicara dengan hati ke hati. Yang kedua mungkin dari segi ilmu. Ya, dari segi ilmu dia nggak memahami makna sholat berjamaah itu gimana, keutamaannya. Jadi yang ada males saja. Terus ada tambahan SMS-nya katanya, berdosakah nggak saya Ustadz katanya, kalau saya berdoa, ya Allah berikanlah suami yang soleh, karena suami saya senangnya maksiat, kata Ustadz.
berdosakah saya kalau berdoa seperti itu? Ini lanjutan SMS-nya. Ya Allah, ya Masya Allah. Padahal ibu kalau punya suami bengal gitu ya, badu, ngangel, tapi ibu sabar, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau ibu sabar ya, Masya Allah. Jadi memang kita kewajibannya hanya mengingatkan ibu. Jangankan ibu, Nabi saja tidak bisa mengimankan seseorang. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin. Tidaklah atas diri seorang rasul itu kecuali hanya menyampaikan dengan jelas. Kewajiban ibu itu mengajak, merayu, membujuk dia sambil terus didoakan. Dia lagi tidur, doain aja, tapi jangan doain cepat mati, jangan, kasihan. Doakan dapat petunjuk. Hidayah. Kalau sedang pergi jauh, ibu dari rumah lantunkan doa. Ya Allah, tanamkan di hati anak saya. Tanamkan di hati suami saya keinsafan diri, tekun ibadah ya Allah, terus gitu. Waktu habis sholat ya doakan. Nanti ada momen-momen penting ngobrol. Kalau di rumah misalnya coba setel radio atau kasih buku-buku atau kaset. Tapi terus menerus Allah itu tidak menilai seseorang dari hasil, tapi dari upayanya. Jadi mungkin belum dikabulkan sekarang, ibu nggak boleh putus asa, terus menerus. Wah, itu kalau ibu bisa dengan izin Allah, kemudian suami dapat petunjuk sehingga yang tadinya enggan menjadi sungguh-sungguh ibadahnya, wah itu luar biasa. Barangkali mau ditukar dunia ini belum apa-apanya pahala. Jadi ibu terus beri dengan sabar, doakan terus menerus, cari momen-momen penting ketika dalam suasana tenang, sampaikan. Tapi juga perlu ciptakan suasana keilmuan. Apa diajak taklim, apa diajak ngobrol sama pengundang, siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada dia. Wallahu a'lam. Baik, dan selanjutnya ada SMS mungkin barusan juga sedikit dibahas Ustadz. Pertanyaannya singkat nih dari hamba Allah. Ustadz, apakah segala yang baik itu memang harus berproses, Ustadz? Ya, dunia sendiri berproses. Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan kun fayakun. Tapi Allah selalu menjadikan manusia berproses, menjadikan alam ini makhluk itu berproses. Dunia diciptakan berproses, manusia diciptakan proses. Tanaman bisa jadi buah, untuk menanam kita nunggu waktu proses. Jadi memerlukan proses, itulah yang disebut sunatullah, alam. Walaupun Allah kuasa menciptakan segala sesuatu dengan kun fayakun. Jadi memang harus proses. Diri kita juga proses, kematangan itu lewat proses. Nah, menjalani proses inilah kita harus tetap kuat dan tetap iman, tetap istiqomah. Saya kan sering menggambarkan falsafah bunga berkembang. Bagaimana bunga menjalani prosesi untuk menjadi buah yang matang. Tidak sekaligus bunga, kemudian besok matang jadi buah. Enak bener. Proses dulu, dari kuncup dulu, mekar. Kemudian terjadi pembuahan. Tapi kan mengalami proses ini. Ada panas, ada hujan, ada angin. Ini tahan nggak ini? Bunga ini kualitas apa enggak? Kalau yang enggak berkualitas dia gugur. Allah melihat proses ini tahap-tahapnya. Maka saya bilang hidup itu sebuah pendakian. Maka isinya ujian hidup ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hidup itu pasti akan mengalami kematian. Tiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu proses. Ujian hidup ini. Nah, kita diharapkan dalam keadaan apapun naik terus ujian naik. Anak sekolah aja nggak naik kalau nggak ujian. Masa tahu-tahu mau kuliah nggak bisa, ujian dulu, TK dulu, SD dulu, SMP dulu, baru SMA, kuliah, baru kuliah. Kuliah pun kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak lulus, nggak ujian, nggak dapat ijazah sarjana. Jadi leres etakang, lamun hirup teh kedah proses. Kurang kudu sabar. Makanya iman itu dilanjutkan dengan istiqomah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang SMS dari 0815852282 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Riyad Seroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, kalau orang sudah menyetor haji, dapatnya sekitar 15 tahun lagi Ustadz. Tapi dia berdoa meminta supaya secepatnya berangkat haji karena usianya sudah 60 tahun. Iya. Takut tidak sampai katanya umurnya Iya, untuk iya. haji. Nah, Iya. boleh nggak Ustadz kita berdoa seperti itu karena tidak sabar? Jangan karena tidak sabar, sabar tetap. Ya, berdoa tetap, tapi ya jangan mendikte begitu. Ya Allah, berikan kemudahan agar niat haji saya segera terlaksana. Diperbaiki doanya. Ya Allah, jangan mudah-mudahan cepat, saya nggak nggak sabar nih. sabar. Jadi kita sabar harus tetap dalam segala keadaan apapun, kita tetap harus sabar. Yang kedua, boleh kita berdoa, tapi doanya juga yang baik. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ibadah haji kami. Mudahkanlah yang dengan kuasa-Mu, ya Allah, hamba ingin sekali pergi haji. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk sampai bisa menunaikan ibadah haji. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti keajaiban Allah itu yang ngurus tuh. Yang mungkin di luar logika kita. Di luar logika kita. Bisa aja nanti. Itu satu. Yang kedua, itu kan bisa diurus. Kita ke ke haji, ke Departemen Kementerian Agama, di mana kita mendaftar, minta, Pak, umur saya sudah 60 tahun. Mohon kami, pakai suratnya resmi. Minta di lebih awal. Tuh. Kalau sudah niat, sudah usaha seperti itu, tawakal kepada Allah. Kalaupun umpamanya belum sampai tahun giliran kita pulang pada Allah, insya Allah itu sudah tercatat sebagai haji karena niatnya sudah haji. Usahanya udah full. Usahanya udah maksimal. Allah itu menilai itu usaha kita. Justru menanti sebuah penantian memang nggak enak. Yang paling nggak enak kan sebuah penantian. Apalagi penantian menjadi pengantin itu paling menderita bagi jomblo-jomblo ini. Jadi penantian itu sendiri pahala, Masya Allah. Sama menangguhkan utang pada orang yang belum bayar-bayar, kita tangguhkan itu dapat pahala tiap hari sebanyak uang yang diutangkan. Nah, kita menanti sampai 15 tahun untuk pergi haji, Masya Allah pahalanya lebih banyak daripada yang orang daftar sekarang besok berangkat. Jadi segala sesuatu itu hikmah, kita lihat hikmah di balik fenomena. Jangan hidup itu menakar nasib itu menurut logika kita, yang kadang-kadang pikiran kita itu dangkal, hanya didorong karena selera. Ada rahasia di balik seluruh kehidupan ini. Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam. Baik, dan SMS selanjutnya dari Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila berdoa dengan membawa catatan doanya, Ustadz katanya, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak, Ustadz? Karena berdoanya sambil menghafal. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasan, mungkin belum hafal doanya Ustadz. Bu Eli mana nih? Bu Eli Cilandak apa Tidak mana? Tidak disebutkan Ustadz daerahnya. Disebutkan ya. Boleh saja Ibu ya sambil pegang begitu, tenaun-naun, gak apa-apa. Allah itu kan tahu hatinya, gerak hati kita, gerentes hati kita, Allah itu tahu. Keinginan kita, kesungguhan kita, Allah itu tahu. Jadi nggak apa-apa Ibu pegang catatan sambil baca, itu tidak apa-apa. Bahkan sholat kalau kepingin baca Al-Quran karena belum hafal, pegang Al-Quran baca juga boleh Ibu. Nggak dilarang. Ya, wallahu a'lam. Dan selanjutnya dari Ibu Asih, 38 tahun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Ustadz, saya orang tua tunggal Ustadz, single parent katanya. Doa apa Pak Ustadz supaya saya mendapatkan jodoh kembali? Terima kasih. Mungkin ini yang jomblo-jomblonya yang belum nikah. Masya Perlu doanya Allah. Ustadz, dan mungkin amalannya apa Ustadz? Iya, bagus. Ibu banyak istighfar. Karena orang yang melazimkan istighfar ada dua. Satu, Allah di samping dikabulkan doanya, istighfarnya dibersihkan hati kita dari dosa. Yang kedua, diberikan kemudahan setiap urusannya. Yang kedua, diberikan rezeki di luar dugaan.
Jadi melazimkan istighfar, tapi maksud istighfar bukan untuk itu. Itu urusan Allah, dua yang diberi hadiahkan itu. Tapi urusan kita membaca istighfar itu karena kita takut disiksa Allah. Karena takut dengan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita betul begitu memang mohon ampun, kita ingin bertobat, ingin bersih hidup ini dari dosa-dosa kita, dua yang akan diberikan kepadanya. Satu, dimudahkan urusannya. Ya. Yang kedua, rezeki datang di luar dugaan. Jadi nanti kalau misalnya kita dekat sama Allah, tiba-tiba di luar dugaan ada yang lamar, nah kan itu rezeki juga itu pun namanya itu. Nah, yang lain berdoalah dengan bahasa yang kamu tahu. Kalau doa dengan bahasa Arab, misalnya kita nggak ngerti, ya bahasa kita aja. Cuma cara berdoanya adalah tentu Bismillah, itu sudah jelas. Dibuka dengan hamdalah, kemudian dibaca, dimulai dengan selawat, memuji Allah dan selawat. Kemudian berdoa, dimulai dengan zikir-zikir dulu. Zikir yang banyak, bersihkan hati, istighfar. Udah dekat pada Allah, baru kita berdoa dengan bahasa kita, ya Allah, hamba sudah lama menjomblo hidup sendiri dalam kesunyian dan penantian yang tak bertepi. Sekiranya malam ini ya Allah Engkau dengar suara hati, datangkan pada kami pujaan hati yang bisa membimbing hamba di jalanmu ya Allah. Nah itu terus menerus kita berdoa pada Allah. Insya Allah Bu ya, saya doakan deh mudah-mudahan Ibu dapat suami yang baik, yang bisa memimpin dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya dari Bapak Suparno di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waktu saya muda, sodakoh itu uang paling kecil katanya Ustadz. Sholat lubang-lubang, tapi setelah tua sebaliknya, alhamdulillah rajin Ustadz. Alhamdulillah. Yang aneh lagi, saya memberi uang kepada pembersih toilet, tapi dia tidak mau, dibilangnya gratis, dan banyak lagi seperti itu. Nah, saya merenung ada fenomena apa ini Ustadz, mohon pencerahannya. Maksudnya membersih toilet di mana? Ya itu memang ada mungkin ingin memberi tapi orang menolak. Iya, gitu. Ya jangan tergantung kepada, kalau dia nolak ya kita berikan kepada yang lain. Ya, itu juga pelajaran buat kita bahwa itu orang beramal itu tulus, ikhlas. Hanya memberi tak harap kembali kan gitu. Kita itu pelajaran dari kita, oh kalau gitu kita harus berikan sedekah pada yang lain. Jadi kebiasaan sedekah itu harus dilanjutkan. Kalau ada orang kita berikan sedekah tidak mau, ya kasihkan yang lain. Saya kira itu. Masih banyak yang membutuhkan, Ustaz ya. Membutuhkan yang banyak. Selanjutnya dari Ibu Ayu di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Hidayat Seroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berdosakah kalau kita tidak melaksanakan nazar, Ustaz? Karena kita melaksanakan yang lebih penting. Mungkin sudah bernazar, tidak dilaksanakan karena ada urusan yang lebih penting, Ustaz. Iya, ini lebih penting itu relatif ya, menurut siapa. Kalau namanya nazar itu kan janji dirinya kepada Allah. Nazar itu wajib ditunaikan. Kan langsung hubungannya sama Allah. Dia janji sendiri kepada Allah. Jadi itu prioritas ya, kecuali misalnya tertunda ya. Kalau tertunda misalnya saya bernazar pokoknya nanti kalau saya sembuh dari sakit saya mau sedekah gitu kan. Tapi ketika mau sedekah tiba-tiba ada keperluan lain yang mendadak yang tidak bisa tidak, itu lain lagi. Tapi nanti tetap ditunaikan itu. Jadi bukan batal nadarnya. Jadi memenuhi nadar itu hukumnya wajib karena dia sendiri yang berjanji kepada Allah harus ditunaikan. Mungkin ditunda gitu saja. Nah, kalau memang ada keperluan mendesak seperti itu, saya tidak tahu persis yang mendesak yang kayak apa. Tapi ya bisa ditunda karena Allah Maha tahu ya. Baik. Selanjutnya SMS dari Mama Yusuf di Singapura. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pendengar setia Rasil katanya Ustaz. Subhanallah, saya kalau mendengar Ustaz tausiah, alhamdulillah merasa adem jiwa saya kata Ustaz. Alhamdulillah. Karena saya hanya seorang hamba yang
hina dina, tiada artinya di mata Allah. Ustadz, saya mohon doanya supaya saya tetap istiqomah, ikhlas dan tegar, serta mati dengan keadaan husnul khotimah. Saya bersyukur telah menemukan Rasil di akhir hidup saya ini. Terima kasih Ustadz dan terima kasih Rasil. Mohon tanggapannya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan dikabulkan doa Ibu, dan itu memang cita-cita setiap mukmin, bahwa cita-cita bukan pada harta, tapi bagaimana bisa husnul khotimah. Ya, karena 3 urgensi yang sering saya sampaikan, bahwa orang yang memiliki akidah yang marifat kepada Allah itu ada 3 hal yang dia dapatkan, 3 urgensi bagi dirinya. 1, dia menjadi mengerti arah tujuan hidup yang sebenarnya. Ma'rifatu ghayatil wujud. Dia ngerti ending kehidupan ini di mana. Tujuan akhir dari kehidupan sebenarnya apa. Dengan demikian dia tahu substansi, mana yang teknis, mana yang prinsip, mana yang substansi, mana yang hanya pelengkap. Itu 1. Yang kedua, sa'atul haya, jiwanya lapang, hidupnya merdeka, tidak pernah terikat kepada apapun. Keterikatannya hanya kepada Allah, pada kebenaran, kepada kejujuran. Jadi tidak pernah terikat dengan segala macam, apalagi yang dibuat oleh manusia. Nah, yang ketiga, as-sa'yu ila mardatillah. Hidup baginya berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Yang menjadi obsesi hidup bagi yang paling tinggi adalah ridha Allah, yaitu dengan husnul khotimah. Jadi ibu terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, kemudian bisa mendapatkan husnul khotimah. Ini memang harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi tidak boleh lalai, karena setan itu tidak akan berhenti mengintip orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau nggak bisa dicegah dari depan, dia akan ke belakang. Dari belakang nggak bisa, dari kanan, dari kiri. Kemudian kalau ada orang ibadah nggak bisa dicegah, didorong terus. Didorong, ditiup seperti balon, akhirnya supaya meledak. Kalau ada yang malas ibadah, ditekan, ifrat dan tafrid. Ditekan sampai akhirnya. Nah, itulah kelakuan setan. Nah, karenanya kita ini hamba Allah yang lemah, ya selalu mendekat pada Allah, berlindung kepada Allah. Baca Al-Quran, baca riwayat para nabi, hadis-hadis Rasul. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan ibu mendapatkan apa yang ibu harapkan dengan husnul khotimah. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Dan nampaknya Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Ya. Waktu di studio menunjukkan pukul 14.28 dan sebelum di akhir Ustadz mungkin seperti biasa bisa memberikan ulasan atau kesimpulannya. Baik, para pemirsa TV Rasil dan pendengar Radio Silaturahim yang berbahagia dimanapun berada, baik yang ada di Pulau Jawa atau mungkin di Pulau Sumatera, di Singapura, dimanapun berada, siaran dapat didengar. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa sebagai hamba Allah, kita tahu bahwa hidup ini banyak godaan, banyak ujian, banyak gangguan. Maka satu-satunya selain upaya kita dengan sungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan akidah keimanan kita, itu juga berlindung kepada Allah. Dan selalu berdoa, basahi bibirmu dengan zikir kepada Allah. Hidupkan jiwamu dengan selalu mengingat kepada Allah. Isilah kalbumu dengan Al-Quran sebagai nur cahaya dari Allah. Dan selalulah setiap saat berlindung, berdoa, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, antara lain dalam doa ini adalah kita baca minimal 2 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali setiap membaca, pagi, kemudian nanti menjelang petang dibaca lagi, syukur bisa dibaca 5 kali setelah sholat, dan ketika mau tidur itu juga perlu membacanya. Atau di tempat-tempat yang kita merasa tidak nyaman, bacalah doa ini. Insya Allah dengan jaminan nama Allah, kita akan dapat jaminan keselamatan, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menyentuh kita dengan izin Allah terhadap atau dari segala mara bahaya. Demikian yang
bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan saya sebagai hamba Allah yang dhaif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Abul Hidayat Seroji atas pemaparannya di siang hari ini. Ikhwan akhwat, semoga kita semua dapat memetik pelajaran yang disampaikan oleh beliau di siang hari ini. Dan akhirnya saya Rizal Al-Haq bersama para pejuang dakwah di Studio Rahasia Cibubur, ada Khalid, Andri, Rian, Zen, dan juga mungkin pejuang dakwah di daerah ya, seperti Bang Anis di Batam, Bang Agus, kemudian juga di Sukabumi ada Kang Din dan juga Kang Teguh, di Semarang ada Mas Roni dan Pak Asis, di Banyuwangi ada Pak Herdi, dan pejuang dakwah lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.